Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Civic Education, Bapak Dr. Jamil Abdul Aziz MA. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Civic Education. Sebelum memulai masuki video ini, perkenalkan, saya Naila Auliasari dengan NIM 24702300045 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, asal Prodi Manajemen Dakwah. Baik, di video kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang hutang warisan Jokowi dan prospek pemerintahan Prabowo. Utang pemerintah meningkat signifikan selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang kita kenal juga sebagai Jokowi. Jokowi membawa utang Indonesia pada level yang berbahaya. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Jokowi sebagai presiden beruntung. Masa awal pemerintahan Jokowi diwarisi level utang yang relatif rendah, dan beliau memanfaatkan kondisi itu untuk berutang. Ketika baru dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewarisi utang sebesar 2.608 miliar. Angka itu sama dengan 24,7% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada 5 tahun periode pertama Jokowi, level utang pemerintah perlahan naik. Pada 2015, rasio utang pemerintah menjadi 27% dari PDB. Sementara di akhir masa jabatan pertama Jokowi pada 2019, level utang pemerintah dari PDB mencapai 30,6% atau setara dengan lonjakan utang yang sebenarnya kemudian terjadi pada periode kedua Jokowi. Pada tahun 2020, utang pemerintah melonjak 27,1% dari tahun sebelumnya menjadi nilainya kembali naik pada tahun 2021 menjadi, dan pada tahun 2022 tembus menjadi. Kemudian, utang pada 2023 mencapai, menurut data April 2024, utang pemerintah pusat sudah mencapai. Kenaikan jumlah utang ini ikut meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Dari semulanya 30,6% dari PDB pada 2019 menjadi 38,64% dari PDB pada April 2024. Besarnya utang pemerintah saat ini tak ayal membuat beban negara untuk membayar utang beserta bunganya semakin berat. Pada 2024 atau tahun terakhir Jokowi, utang jatuh tempo yang harusnya dibayarkan pemerintah mencapai. Jumlah itu akan melonjak pada tahun 2025, ketika pemerintahan baru harus membayar utang pokok mencapai, belum termasuk bunga. Pada tahun 2026, utang jatuh tempo akan lebih membengkak menjadi. Pada tahun 2027, utang jatuh tempo masih menggunung, yakni utang jatuh tempo baru berkurang pada tahun 2028, ketika pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar. Total uang jatuh tempo sepanjang 2025 sampai 2028 mencapai, itu pun belum termasuk bunganya,